Selamat pagi anak-anak, bagaimana keadaannya? Semoga kita sehat selalu. Pada pertemuan keempat ini, kita belajar struktur dan kebahasaan teks berita. Kita lihat struktur teks berita, ada 3 bagiannya. Yang pertama kepala berita, yang kedua tubuh berita, yang ketiga ekor berita. Sedangkan judul tidak termasuk di dalam struktur teks berita. Nah, di bagian kepala berita disajikan secara singkat unsur adik Simba. Masih ingat unsur adik Simba? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, pada bagian tubuh berita disajikan pengembangan unsur adik Simba. Nah, di sini dijelaskan unsur adik Simba tersebut. Yang ketiga, ekor berita. Di sini disajikan simpulan daripada isi berita. Pada bagian kaidah kebahasaan teks berita ada 5. Yang pertama bahasa baku, yang kedua pemilihan kata atau diksi, yang ketiga kalimat langsung dan kalimat tidak langsung, yang keempat konjungsi atau kata sambung, yang kelima kata kerja atau verba. Kita perhatikan satu-satu. Pada bagian bahasa baku, kita perhatikan ya, pengertiannya adalah bahasa baku adalah bahasa yang memenuhi standar sebagai bahasa yang baik dan benar sesuai kaidah. Kaidah maksudnya di situ terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya izin, lihat J, tidak baku. Yang baku apa? Pakai Z, izin. Oke. Ada lagi contohnya apotek dengan apoti. Mana yang baku? Pakai I atau pakai E? Ya, apotek. Apotek itu merupakan kata baku, sedangkan apoti tidak kata baku. Yang kedua, pilihan kata atau diksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Lihat contohnya, apa itu sinonim? Persamaan kata. Ada kata mati dan ada kata meninggal. Mati dipakai untuk hewan, sedangkan meninggal dipakai untuk manusia. Yang ketiga, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kita lihat kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung ditandai oleh 2 tanda petik ganda. Perhatikan tanda petik gandanya. Dan disertai keterangan penyertaannya. Berarti ada orang yang menggunakan kalimat langsung tersebut. Kalimat langsung berupa kalimat tanya, kalimat berita, dan kalimat perintah. Kita langsung ke contoh. Masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, katanya. Di situ berarti ada penyerta, ya, ada orang yang mengatakannya. Kita lihat pada kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan apa yang diucapkan orang. Hal yang ditulis dalam kalimat tidak langsung semuanya berbentuk kalimat berita. Kalimat tidak langsung ditandai kata mengatakan bahwa, menjelaskan, mengisahkan, atau menceritakan. Kita langsung ke contohnya. Dia mengatakan, tadi kan nya berarti dia. Kita langsung ke kalimat tidak langsungnya. Dia mengatakan bahwa, kan harus ada kata bahwa. Dia mengatakan bahwa masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan dan beraktivitas dalam radius 2 meter dari kawah Gunung Slamet. Nah, kita lihat di awal baru dilakukannya atau dituliskannya orang yang mengatakannya. Dia mengatakan bahwa, harus ada kata bahwa. Oke, kita langsung yang keempat, konjungsi ataupun kata sambung. Konjungsi atau kata sambung adalah kata yang berfungsi sebagai penghubung antara satu kata dengan kata lain dalam satu kalimat atau disebut sebagai konjungsi intra kalimat. Seperti dan, atau, tetapi, dan lain-lain.
Konjungsi yang sering dipakai dalam teks berita adalah konjungsi penjelas dan konjungsi temporal. Apa itu? Pada konjungsi penjelas, kita lihat contohnya adalah bahwa. Penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Jadi, konjungsi penjelas menggunakan kata bahwa. Contohnya, sejumlah staf Atpel Manado mengatakan bahwa kepala Atpel Manado sudah pulang. Yang kedua, Ariana mengatakan bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang di rumahnya yang bisa membawa ke rumah sakit. Ini merupakan contoh dari kalimat tidak langsung. Sedangkan konjungsi temporal atau menggabungkan kalimat satu dan kalimat lain dalam sebuah paragraf. Seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya, lalu, sehingga. Nah, berarti ini berkaitan juga dengan waktu. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Contoh, itu lokasinya masuk perkampungan. Jadi, kita melalui jalan Fatmawati Raya. Kemudian, masuk jalan Cipete dan masuk jalan Haji Jian. Kata petugas pemadam kebakaran Sudin Jakarta Selatan, Dendi. Nah, ini kalimat apa? Apakah ini kalimat langsung atau kalimat tidak langsung? Lihat, kata petugas pemadam kebakaran Sudin Jakarta Selatan, Dendi. Berarti kalimat langsung, karena tidak ada kata bahwa. Yang kelima adalah kata kerja. Kata kerja atau verba adalah kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan. Dengan kata lain, berisi aktivitas atau melakukan sesuatu. Itu aktivitas fisik atau disebut verba material, contohnya berlari. Pikiran dan perasaan atau verba mental, contohnya membayangkan. Kata kerja menghubungkan subjek dan pelengkap disebut verba relasional, contohnya merupakan, adalah. Nah, jadi ada 3 kata kerja di dalam teks berita. Ada verba material, ada verba mental, dan ada verba relasional. Demikianlah struktur dan kebahasaan teks berita. Terima kasih.